Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan membahas cara menentukan derajat keruncingan kurva atau biasa disebut dengan kurtosis. Ini adalah bagian yang kedua, karena bagian pertama sudah dibahas tentang teori derajat keruncingan. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan soal yang diangkat pada tugas tutorial kemarin. Baik, saksikan videonya sampai selesai. Ingat, pertemuan kita tinggal 2 kali, minggu depan dan minggu yang akan datang. Jadi kemudian tugas-tugas yang belum lengkap silahkan dilengkapi dulu ya Bapak Ibu sekalian, karena dengan tugas-tugasnya itu semoga menambah nilai yang akan Ibu dapatkan. Perlu diketahui bahwa nilainya Ibu apabila ujian akhirnya mendapatkan nilai mampu menjawab soal 30% ke atas, maka semua pekerjaan Ibu yang Ibu kumpul sama saya itu akan bernilai tambah untuk hasil ujiannya. Oke, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemarin soal nomor 2, cara menentukan keruncingan atau kurtosis. Masih ada yang ingat apa rumusnya lagi Bapak Ibu? Rumusnya apa? Mencari keruncingan. Ada yang bisa? Saya tinggal menulis, silakan. Kalau rumus keruncingan apa kemarin? K ya, K. K sama dengan apa? Besar sekali ya. K sama dengan disebutkan nomor absennya Bu. Siapa ini yang menembuskan rumus ini, siapa? Nggak usah sebut nama ya, sebut absen saja. Sebut absen saja. Absen nomor 5, tunggu saya dulu. Absen nomor 5. Oke, absen nomor 5 ya. Nomor 5 ya, Sarnawati ya. Oh, sorry, saya kira Sarnawati. Oke, K sama dengan apa lagi? 1/2 dalam kurung K3 dikurang K per P90 dikurangi P10. Oke. Nah, sekarang kita mulai menentukan kuartil ketiganya dulu ya. Kita tentukan dulu kuartil ketiga. Apa yang harus dilakukan untuk mencari kuartil ketiganya? Apa yang harus saya lakukan? Ayo, silakan. Untuk mencarinya ya, jadi ini jumlahnya berapa ini? Semua ini ke bawah ini. Yang benar. Hitung baik-baik. Ya, dihitung dulu berapa totalnya itu. Iya, sudah dimaafkan. Ya 80. 8. Tidak, yang lain juga hitung ya, karena takutnya Ibu Kurniawati salah hitung. Kalau salah hitung Ibu Kurniawati, aduh. Ya, silakan 80 setelah kita hitung ini, ingat baik-baik. Nanti kalau ujian online atau ujian apa saja, yang pertama kita hitung dulu jumlah frekuensinya. Jumlahnya itu adalah 80 ya. Oke. Nah, sekarang kita menentukan K3 dengan cara bagaimana lagi? Silakan berkomentar. Apa? Ya, kita tentukan data.
data K3 itu diperoleh dari apa? Berapa? 3/4 ya? 3/4 dalam kurung N ditambah 1. Kalau begitu 3/4 dalam kurung 81 ya? Sama dengan berapa ini? Oh, tunggu dulu. Kita tentukan frekuensi kumulatifnya dulu ya. Ya, kalau begitu kita tambah lagi di bawah ini. Yang pertama ditulis berapa ini? Pertama. Ya, ini di sini kan ditulis berapa di sini? 25. 25 ya? Di sini 25. Baru berapa? Habis 25 berapa? 25 berapa? Berapa? 43. Kemudian ditambah lagi 15 berapa? 50. Nanti kalau menjawab ditulis disebutkan nomor absennya. 58. 58 tambah 8 66. Baru ditambah 5 71 ditambah 9. Nah, itu pas ya 80. Nah, sekarang coba dihitung. Ini 81 ya. 81 ini. Coba dihitung 83 kali 81 dibagi 4. 81. Berapa? 60,75. Lihat, perhatikan. Jadi data K3 itu sebenarnya berada di data 60. 60 itu berada di sini ya. Saya kasih tandai. Langsung Ibu tandai. Perhatikan. Yang saya tandai itu di sekitar sini dia. Ini nih. Nih, di sini dia. Sorry, warna lain. Kita warna kasih. Ya, di sini dia ya, di sini ya. Di sini ya. Ya, di sini dia. Nah, ini letaknya K3. Nah, itu ya. Nah, kalau begitu, nah sekarang saya beralih ke apa rumus K3? K3 sama dengan, tunggu ya. K3 sama dengan batas bawah dari K3 ditambah P panjang kelas per 3/4 kali N ditambah atau kurang ya, kurang frekuensi kumulatif apa, sebelum atau sesudah? Frekuensi kumulatif sebelum atau sesudah dia ini? Sebelum ya? Ya, sebelum. Saya kasih per frekuensi K3. Bedakan ya, huruf F besar dan huruf F kecil. Ya, ini F besar ini frekuensi kumulatif, kalau ini frekuensi. Nah, sekarang kita lihat dulu tabelnya. Kita kembali ke tabel. Perhatikan. Jadi kalau kita lihat batas bawah kelasnya berapa? BB-nya berapa? BB. Kita lihat tabelnya dulu. BB-nya berapa diambil BB-nya? 56 dikurangi 0,05.
Sorry, 556 atau 55, ya 56 dikurangi 0,5 ya. Bukan 0,05. Berapa ini? 56 dikurangi 0,5 berapa? Berapa? 55,5 ya. Lima lima koma lima. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kita lihat di tabel. Berarti yang diambil yang mana? Ini ya 58 ya. 58 ya. 58. Kemudian frekuensinya itu kita ambil yang ini ya. 8. Berapa panjang interval kelasnya? Berarti 56 kurangi 56 kurangi 51 ya. 56 kurangi 51. Maka hasilnya berapa ini? 5 ya. Nah. Oke, kalau begitu kita bisa menentukan ketiganya. Oke. K3 silahkan dimasukkan nilainya. Sama dengan maaf bukan 9 ini. Mohon maaf ya, ini 55 ini. Ya, mohon maaf, bukan 95. Jadi kalau begitu di sini 55,5 ditambah P-nya 5 kan? Nah, kemudian 3/4 kali 80. Berapa tuh? Ini. Jadi 3/4 kali 80 sama dengan berapa? 3 kali 80. 3, tidak ini yang ini. Ini nilai ini. 3 kali 80 bagi 4 berapa? 3 kali 80 bagi 4, 60 ya? Ya, 60. Baru dikurangi dengan 58. Per 8. Kok 2? Dari mana? Berapa? Oh ya, belum ini. Ini dulu. Ya, per 8 dulu. 55,5 ditambah 5 dalam kurung 2/8 ya. Ya, kemudian 55,5 ditambah 5 kali 2 bagi 8 berapa? 5 kali 2 1,25. Kemudian hasilnya berapa ini kalau dijumlahkan? Sama dengan 55,8 ditambah 1,25. 57,0. Ya, itulah K3-nya ya. Itu kuartil ketiga.
untuk data berkelompok ya. Sekarang kita hitung lagi. K berapa lagi yang mau dihitung? Ya, kita hitung lagi K berapa? Ya, K1 lagi ya. Ini jumlahnya 80. Nanti kalau ujian jangan lupa selalu menentukannya begini. Ini F besarnya. Kemudian 25, baru habis 25 berapa tadi? Berapa? 43. Baru 58. 66. Baru 71. 60. Oke. Nah, sekarang K1-nya apa rumus mencari K1 lagi? Ya, tunggu dulu, kita rumusnya dulu. BB tambah P 1 per N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum per frekuensinya. Nah, sekarang kita tentukan datanya. Data ke berapa dia? Data ke sama dengan 1/4 dalam kurung N tambah 1. Atau 1/4 dikali 81 berapa? 81 bagi 4 berapa? 20,25 ya. 20,25. Oke, ya. Oke, kalau begitu kelas ke data K3 itu, di mana dia data K3-nya ini? Berarti 20 masuk di mana dia? Oh ya, maksud saya K1. Berarti di sini ya. Ini dia nih. Nih. Di antara itu. Nah, ini saya kasih ini. Di sini dia kan? Nah, ini di sini letaknya K1. Nah, kalau begitu sudah bisa ditentukan BP-nya, batas bawah kelasnya. Batas bawah kelasnya berarti 41 kurangi 0, sama dengan berapa itu? Sama dengan 40,5 ya. 40,5. Kemudian P-nya itu 40, P-nya itu 5 ya. Kemudian frekuensinya itu ini ya. Ya kan? Oke. Frekuensinya 25. Kemudian frekuensi kumulatifnya berapa? Ya kan? Kemudian apa lagi yang mau ditentukan? Oh ya, anu lagi 1/4 N. 1/4 N sama dengan 80/4 berapa? Sama dengan 20 ya. Nah, 20. Oke.
Nah, kalau begitu tinggal kita masukkan datanya. Oke, silakan masukkan datanya. Berarti K1-nya. Jadi K1 itu, tunggu ya. K1 sama dengan berapa? 40,5 ya. 40,5 ditambah 5 dalam kurung 20 kurangi 0 per berapa frekuensinya tadi itu? 25. Sama dengan 40,5 ditambah 5 dalam kurung 20 per 25 sama dengan 40,5 ditambah 5 kali 20 bagi 25 berapa? Empat ya? Ya. Jadi jawabannya adalah 44, oke ya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita cari persentilnya lagi. Oke, sekarang kita cari persentilnya. Bagaimana cara mencari persentil 90 ya? P 90. Apa rumusnya? Nah. Apa di sini? P tambah P dalam kurung 90 per 100 kali N ya. Kurangi per frekuensinya ya. Ya. Ini frekuensi sebelum ya. Di atas ini. Oke. Sekarang kita tentukan dulu data keberapa persentilnya. Data coba cari data keberapa dia. Sama dengan ya. Jadi data ke persentilnya itu 99 kali 81 bagi 10 berapa? Kali 81 bagi 10. 72, nah kita lihat 72,9 itu dia masuk di mana? Kalau ada yang dikurang dipahami tanya ya, jangan diam-diam. Berarti 72 berarti di sini dia. Sini. Masuk di sini dia ya. Bagaimana? Bisa dipahami bahwa yang presentilnya itu terletaknya di sini. Iya, ini kan 72. Sedangkan 70 ini kan 71 kurang. Berarti 72 itu ada di 80 dia. Masih di 80. Ya. Karena ini 72. Kalau seandainya 70
Kalau 70 berarti masuk di 71 dia, ya. Jadi lihat itu yang ini yang dilihat, ini yang dilihat, ya. Ya, kayak itu ya. Jadi 72 itu masuk di data 80. Nah, kalau begitu kita sudah bisa tentukan BP-nya, batas bawahnya. Batas bawahnya itu berapa? 66 dikurangi berarti berapa tuh? Kurangi 0,5 berapa? Langsung saja supaya pendek, tidak terlalu panjang. Ya, di sini 65,5. Kemudian P-nya tetap 5. Ya. Kemudian apa lagi? Frekuensinya itu berapa frekuensinya? 9. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum berapa? Sama dengan ini ya, 71. Oke. 71. Kemudian sudah selesai, apalagi datanya yang perlu sudah selesai, jadi tinggal ditentukan. Nilai, sedangkan P90 sama dengan, tinggal masukkan nilainya 65,5 tambah 5 dalam kurung 9 per 10 kali 80 ya. Kali 80 kurangi berapa? Kurangi 71 ya. Dibagi dengan 9. Dibagi dengan 9 berapa tuh? Dibagi dengan 9. Nah, silakan dihitung dulu. 65,5 ditambah 5 kali. Coba 9 kali 8 72 kurangi 71 tinggal 1 per 9 ya. Nah, kalau begitu sisa 65,5 ditambah 5 kali 1 bagi 9 berapa? 0,55. Kalau dijumlahkan berapa ini? 66,0. Oke, yang terakhir. Sekarang yang terakhir. Apa yang terakhir ditentukan? Persentil 10 ya. Sekarang persentil 10. Apa rumusnya persentil 10? DB tambah P dalam kurung per 10 kali N kurangi F besar sebelum. Oke, sudah harus di luar kepala nih rumusnya nih. Kemudian kita tentukan datanya, data ke
P10 itu sama dengan 1/10 kali 80 ya. 81, sorry. Berapa itu? 81 bagi 10 berapa? 8. Ya, 8, nah, lihat data 8,1 itu berada di mana nih? 25. Kok bisa jadi 0? 0 ya? Oke. Jadi sudah dilihat kembali di layar. Jadi ini 8 masuk di 2,25 ya. Karena di sini datanya dari 1 sampai 25. Berarti 8 masuk di sini. Jadi untuk presentil ke-10 itu dia letaknya di sini. Nah, ini. Di kelas interval pertama di sini dia. Nah, ya kan? Nah, kalau begitu yang lain sudah bisa diketahui. Batas bawahnya berapa? 41 kurangi 0,5 berapa? 0,5. 40,5. Kemudian P-nya tetap 5. Frekuensi kumulatifnya 0 ya. Karena tidak ada, 0 sebelumnya kan tidak ada. Kemudian frekuensinya itu 25 ya. Nah, tinggal dimasukkan. Kalau begitu P10 sama dengan 40,5. 40,5 tambah 5 dalam kurung 1/10, berarti 1/10 kali 80, 80/10. 8 ya. Kurangi 0 per 25 sama dengan, coba 5 kali 8 bagi 25 berapa tuh? Berapa? 1,6. Sudah di 5 dikali 8 bagi 25 1,6 ya. Jadi kalau jumlahkan berapa? 40 berapa? Ya, 42,1 ya. 42,1. Oke ya. Nah, kalau begitu nanti tinggal kita tentukan dulu keruncingannya. Kita tentukan dulu K3-nya. Berapa K3-nya tadi? Masih ada yang ingat? K3-nya tadi itu K3-nya 57,05. 57,05. Kalau K1-nya kalau K1-nya 20,25, bukan, sorry. K1-nya itu 44,5 ya. Ya, 44,5. Kemudian P90-nya berapa? P90 mana? Oh, 66,5 ya. 66,0. Kemudian P10
22,1. Nah, kalau begitu kita dapat kurtosis. Sama dengan 1/2 57,05 44,5 ya. Per 66 kurangi 42,1 sama dengan, coba 57,05 dikurangi ya 57, berapa itu? 57,05 tuh, 57,05. 57 ya 57,05 dikurangi 44,5 berapa? Tunggu ya. Sama dengan berapa? 12,55 per, coba 66,05 dikurangi 42,1. 23, 23, nah, coba 12,55 dibagi 2 berapa? 6, dibagi dengan 23,95 berapa tuh? Nol koma 84. Nol koma 84 ya. Jadi inilah keruncingannya 0,84 ya. Oke, tidak usah di screenshot ya, nanti saya kirimkan saja videonya kalau memang Oke. Ya, yang mau ditanya soal ini. Tunggu. Tunggu sebentar, Bu. Saya saya perbaiki dulu. Sebentar. Saya perbaiki dulu supaya bisa dilihat. Oke, silakan. Yang bagian mana yang mau ditanyakan? Slide yang keberapa? Yang tadi masih 8,berapa itu, Pak? Yang frekuensinya hampir di 25. Yang ini, bukan? Ini? Bukan, Pak. Bukan. Ini? Oh iya. Ya, yang mana? Yang tadi, Pak. Yang ini? Bukan itu, Pak. Yang ini. Oh iya. Ya. Silakan. Iya. Yang Tadi, Pak.
Yang mana? Ini. hijau dan itu. Hijau. Oke, biru ini. Ya, Ini. bukan. Yang ini. Iya, frekuensi ini, Pak. Jadi saya sama ini. Soalnya saya ambil di situ frekuensinya. Ini kan 8,1. Nah, di sini dia ada banyak siswa itu 9. Jadi saya ambil frekuensinya di 9. Oh, tunggu Ini dulu. maksud Tunggu dulu. Ini kan ada dua frekuensi di sini. Ada frekuensi kumulatif, ada frekuensinya. ya. Jadi Ibu ambil soal kemarin kalau misalnya di sini 8,1 berarti kan di 25 kan datanya itu, data ke-25 dia, masuk di data ke-25. Berarti yang diambil itu adalah frekuensinya yang 25 ini. Ini. Sedangkan frekuensi kumulatifnya itu 0. Yang ini, yang 43 ini. Ya, jumlah 80 kenapa jumlah 80? Kegiatannya itu kan ada 9. Kemudian hasil datanya di sini 8,1. Jadi Oh, selama ini saya bukan begitu. Atas nama siapa ini? Atas nama siapa? Sarnawati, Pak. Oh, bukan diambil begitu. Dia dilihat di frekuensi ininya, frekuensi sini yang dilihat ya. Makanya nanti kalau menemukan soal tentukan dulu frekuensi kumulatifnya baru bisa bekerja. Kalau tidak ditentukan nanti bisa keliru hasilnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Coba kita lihat, ini kan 1525 ya. 1525. Ini kan Ibu siapa tadi itu? Ibu Sarnawati. Ini 15,25 berarti di mana dia kelasnya? Berarti ini Ini di atas 11. berarti di sini 13 ya. 13 kemudian 30 ya. 30 kan? Berarti di sini dia. Di sini kelasnya, ya. Berarti di sini K1. Berarti kita lihat tepi bawahnya 45,5 betul. Panjangnya 5, frekuensi sebelumnya 13. Frekuensinya 7. Ah, ini keliru ini keliru ini. Ini bukan keliru anunya ini. Ini harus huruf kecil 1, huruf besar 1. P-nya ini. Ya, di huruf saja ini. Angkanya tidak. Cuma saya mau tanya dulu. Yang mana F besar, yang mana F kecil? Ayo. Jangan sampai terbalik. Yang mana F besar, F kecil? Yang mana F? Ya, ini F kecil ya. Jadi ini F kecil. Oke, F kecil. Jadi 17 F kecil. Kalau F besarnya 13 sudah betul. Masukkan 15 kurangi 13 per 17. Oke. Kemudian setelah dihitung 46. Kemudian ini interval kelas keempat ya. 45,75. 45 ini kalau ditambah. Oh ya betul. Di sini dia ya. Di sini. Ya. Karena kalau 30 tambah 15, 45 tambah 8. Oke, betul. 45,75. Oke, presentisnya. Oh, ini. Oh, belum. Sudah kelihatan? Belum? Nah, ini kita lihat. Oke. Ini nomor 3. Paling sedikit 45, betul. Kemudian K1-nya. Kemudian oke. Nah, ini berarti
kesimpulan saya untuk sementara keliru ya. Ternyata ini Ibu Munira nih ada nih K-nya ini ya. Jadi 4,71 0,25 ya. Oke, demikian barangkali karena sudah jam berapa nih? Sudah jam 3 lewat ya. Jangan, harus berpikiran positif, harus berpikiran positif. Bagaimana? Bagaimana langsung diputuskan? Bagaimana kalau hujan? Bagaimana kalau jangan begitu? Usahakan mudah-mudahan tidak hujan. Langsung. Ya, insya Allah. Oke. Nanti karena itu ada tugas ketiga, nanti itu tugas yang terakhir. Ya, silahkan dibuka diskusinya. Nanti dijawab diskusinya ya. Kemudian yang belum menjawab diskusinya di LMS masih banyak itu. Ada beberapa mahasiswa yang belum menjawab, silahkan dijawab. Termasuk di sesi 6. Baik, demikian untuk sore ini. Semoga materi ini bisa dipahami dan dimengerti dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cara menentukan derajat keruncungan kurva normal atau biasa juga disebut kurtosis. Ini merupakan bagian yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.